Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya pribadi Fahmi Hamzah. Saya dari kelompok 2 dan anggota saya yaitu terdiri dari Ahmad Faiz, Bisa Marlina, Raffi Luki, dan Lia Artianti. Sebelumnya, saya ingin mempresentasikan dan memperkenalkan produk dari tugas saya yaitu Sojan. Saya mulai dari latar belakang usaha. Latar belakang Sojan berdiri di bidang kuliner atau makanan, yang lebih tepatnya appetizer dan dessert. Sojan menawarkan Oreo dessert dan gyoza sebagai produk yang dijualnya. Visi misi dari Sojan yaitu visi menyajikan makanan pembuka dan penutup berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Misinya yang pertama, menjamin kualitas bahan baku dan kehigienisannya. Yang kedua, melakukan quality control yang ketat pada produksi. Dan yang ketiga, menjaga cita rasa yang unik dan khas. Terus untuk tujuan usahanya, berbagai pelanggan yang ditentukan. Yang kedua, ada membangun brand image Sojan kepada konsumen. Untuk jangka panjangnya, maksimalkan profit. Terus yang kedua, ada melakukan quality control untuk menjaga kualitas makanan agar tetap konsisten. Dan yang ketiga, ada membuka outlet offline di daerah Bekasi. Nah, jadi Sojan ini masih berdiri di bidang online. Sistemnya masih PO. Terus ada masalah solusi dan produk yang dijual. Masalahnya, kebutuhan tentang konsumsi yang terus berkembang dan selalu berinovasi mengikuti pergerakan globalisasi, dan selalu berkembang memunculkan banyak peluang untuk membuka usaha baik individu ataupun franchise. Namun, dengan banyaknya bisnis kuliner menyebabkan kebosanan konsumen terhadap makanan yang itu saja. Nah, karena permasalahan yang tadi sudah dijelaskan rekan saya, maka terbuatlah bisnis Sojan ini. Bisnis ini menawarkan beberapa inovasi seperti rasa yang baru, kualitas bahan baku yang terbaik, dan dengan sistem online sehingga lebih efektif dalam pemasarannya. Nah, untuk produk yang kami jual itu ada dessert box seharga 25.000, gyoza isi 3 seharga 10.000, dan gyoza isi 5 seharga 25.000. Nah, dengan keunggulan produk yang kami tawarkan, memastikan bahwa kualitas bahan baku yang kami gunakan adalah kualitas terbaik. Pemasaran online include payment, dimana pada masa kini pandemi, jadi kami hanya melakukan pemasaran via online dan harga yang sangat amat terjangkau. Pesaing dan keunggulan pesaing. Untuk saat ini, kami mempunyai beberapa pesaing. Namun, pengaruh pesaing terhadap penjualan kami sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan hal yang serupa dan mempunyai tempat yang cukup strategis sehingga masyarakat banyak yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli produk tersebut. Target pelanggan dan ketersediaan pasar. Target pelanggan lebih difokuskan pada remaja hingga dewasa yang secara khusus menyukai kuliner, membutuhkan dan menyukai cemilan. Kami menargetkan pelanggan yang berasal dari daerah Bekasi. Untuk ketersediaan pasar, usaha bidang makanan atau kuliner itu sendiri sebenarnya telah mengakar dan berkembang pasarnya. Di samping karena makanan adalah salah satu kebutuhan primer sehingga akan terus dibutuhkan, inovasi di bidang makanan juga dibutuhkan pelanggan guna menghindari kebosanan akan pangan yang monoton. Strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Strategi pemasaran yang sudah kami lakukan adalah dengan melakukan media sosial atau yang biasa disebut dengan sosial media marketing atau organic marketing. Kami melakukan di aplikasi Instagram dan TikTok. Untuk melakukan pemasaran produk dengan membuat konten dan
mempercantik feeds. Tujuan dari menggunakan media sosial adalah untuk meningkatkan brand awareness di kalangan konsumen dan media sosial, sehingga aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dengan banyaknya pengguna itu, kami berharap produk makanan yang dijual banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk membeli dan mengonsumsinya. Lalu ada strategi pengakuisisi pelanggan. Yang pertama, kami menggunakan organic channel marketing dalam menggunakan platform yang ada. Jadi kami memiliki platform yaitu Instagram dan TikTok. Kami membuat konten sendiri dan menguploadnya sehingga itu menjadi digital marketing. Namun digital marketing ini tidak berbayar alias gratis karena kami menguploadnya sendiri dan kami membuat konten kami sendiri. Lalu yang kedua, menawarkan diskon tertentu untuk customer. Yang ketiga, memberikan kemudahan untuk pembayaran dan pemesanan. Yang keempat, mengumpulkan data customer untuk penawaran terbaru atau reward. Jadi yang keempat ini kami bisa memberikan kalian produk kami secara cuma-cuma dan gratis jika kalian lagi ulang tahun. Lalu ada influencer marketing. Influencer marketing ini mencangkup sosial media, terlebihnya di Instagram, karena kami akan membawa selebgram yang berada di pasarnya untuk mereview produk-produk kami. Lalu ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas itu seperti strategi bisnis modern yang kalau ada permasalahan itu bisa dengan peka dan bisa langsung mempelajari, oh ini tuh masalahnya seperti ini dalam setiap perubahan kondisi pasar. Seperti Milestone usaha. Milestone adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam manajemen proyek untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pengerjaan. Arti milestone yang kami buat, yang pertama, berusaha membuat brand awareness supaya dikenal di khalayak luas. Yang kedua, berinovasi dengan memberikan inovasi terbaru. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa percaya konsumen agar majunya usaha kami. Selanjutnya ada rencana perkembangan usaha. Produk usaha Sojan saat ini yaitu gyoza dan dessert box. Masih bisa dikembangkan lagi menjadi varian yang lebih dengan bahan baku sayuran supaya lebih ramah terhadap konsumen vegetarian. Berbagai inovasi juga akan diluncurkan demi mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat atau pasar, supaya tetap bisa menjadi pilihan terkini bagi konsumen.